Hasil survei membuktikan bahwa 99,9% penonton video ini belum subscribe. Yuk langsung saja tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Etan kali, kulon kali, tengah-tengah umai Pak Steven. Ojo lali subscribe antau story 7 supaya uripmu ayem, supaya uripmu adem, supaya uripmu tentrem. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, dialami oleh Rahman Saleh. Rahman Saleh adalah seorang pengusaha yang sudah 10 tahun bergerak di bidang supplier alat elektronik yang cukup sukses. Rahman sudah berkeluarga dan mempunyai istri bernama Sofia, 2 anak Wilda dan Dion. Tempat usaha Rahman adalah sebuah ruko dengan 2 lantai. Di lantai dasar itulah di mana usaha Rahman berkembang dengan pesat, sedangkan lantai atas dipakai sebagai tempat tinggal keluarga Rahman. Rahman mempunyai 8 pegawai dengan jam shift berbeda. Toko elektronik Rahman sudah berdiri 10 tahun lalu, mempunyai banyak customer tetap dan relasi yang puas dengan servis Rahman dan pegawai-pegawainya. Di samping ruko Rahman, ada ruko yang baru ditempati sepasang suami istri, dan mereka membuka usaha yang sama dengan Rahman. Rahman yang meski tahu punya tetangga baru, tetap bersikap wajar dan tidak merasa tersaingi dengan hadirnya tetangga baru itu. Rahman tetap welcome. 2 bulan berjalan, meski punya saingan dengan usaha yang sama, usaha Rahman kian hari kian ramai oleh customer. Bahkan banyak relasi yang menawarkan kerja sama. Sampai suatu malam terjadilah awal dari segala teror gaib yang berbuntut panjang menimpa keluarga Rahman dan keluarganya beserta para pegawainya. Tepat tengah malam, Rahman terbangun ketika mendengar ledakan yang cukup keras di atas loteng kamarnya. Takut terjadi hal-hal yang membahayakan seperti konsleting listrik yang dapat menyebabkan kebakaran, Rahman lalu bergegas bangun dan memeriksa loteng rumahnya. Setelah diperiksa, aman-aman saja, tidak ada asap maupun bau sengit kabel yang terbakar. Pagi kemudian pegawainya bernama Mira datang lebih awal untuk membuka toko. Tiba-tiba menjerit dan pingsan. Setelah siuman, dia menceritakan kalau dia melihat 3 sosok pocong yang melayang di atas deretan mesin cuci. Rahman yang tidak begitu percaya menganggap Mira hanya berhalusinasi, dan halusinasi itu kemudian berbuntut panjang. Seminggu setelah kejadian aneh yang dialami Mira, omset toko elektronik Rahman turun drastis. Customer yang datang mulai berkurang, serta banyak relasi bisnis Rahman yang membatalkan kerjasama tanpa sebab jelas. Keluhan pun mulai bermunculan dari mulut para pegawainya. Mereka mengeluh kondisi toko yang kian lama hawanya kian panas, meski pendingin ruangan sudah di-setel sedingin mungkin, dan juga hawa aneh yang membuat perasaan pegawai seperti diserang rasa kantuk terus-menerus. Tapi ketika sudah berada di luar toko, semua perasaan aneh itu hilang dengan sendirinya, serta kerap muncul bau-bau yang sangat menyengat seperti bau bangkai tikus dalam ruangan. Tidak sampai di situ saja, Sofia terserang penyakit aneh yang membuatnya menderita setiap malam ketika hendak tidur. Sofia merasa dadanya seperti ditekan sehingga dia sulit bernafas. Setelah diperiksa ke dokter, tidak ditemukan penyakit apapun selain kondisi yang semakin kurus karena kurang tidur saat malam. Tidak sampai di situ, Wilda dan Dion sudah sering menjadi korban teror penampakan 3 sosok pocong hingga membuat mereka sering menjerit ketakutan, sehingga Wilda dan Dion sementara menginap di rumah saudaranya. Saudaranya merasa ada yang tidak beres, lalu menyarankan Rahman untuk berkonsultasi dengan Ustadz Farhan yang dikenal mempunyai ilmu hikmah. Setelah diterawang oleh Ustadz Farhan, tabir gaib yang selama ini menyelimuti keluarga Rahman terkuak sudah. Rahman beserta keluarganya dikirim santet dan guna-guna dari seseorang yang tidak suka dengan Farhan. Tepat malam Jumat sehabis sholat Isya, Ustadz Farhan datang dengan 5 orang santrinya yang kemudian menelusuri tiap area dalam ruko Rahman. Di loteng di atas kamar Rahman ditemukan bungkusan kain kafan beserta tanah kuburan, rambut gunting berkarat, bunga yang sudah kering, serta bangkai tikus yang sudah mengering pula. Hal yang sama ditemukan ketika tehel lantai di dalam toko dibongkar dan ditemukan bungkusan yang sama. Setelah itu, diadakan pembersihan dan pagar gaib, dan 3 sosok pocong kiriman pun dikembalikan kepada pengirim. Seluruh keluarga Rahman dan pegawai-pegawainya kemudian diruqyah untuk menetralisir efek-efek gaib akibat teror gaib selama ini. Dilanjutkan dengan pengajian yang mengundang santri-santri Ustadz Farhan yang diadakan 3 malam. 2 minggu berlalu, kondisi keluarga Rahman kembali seperti semula. Toko elektroniknya mulai kembali dipenuhi oleh customer. Kondisi kesehatan Sofia berangsur-angsur pulih. 2 bulan setelah itu, tersiar kabar istri dari pemilik ruko saingan Rahman meninggal dengan cara tidak wajar.
Setelah kematian istrinya, pemilik ruko itu pun pindah ke daerah lain.